Kita beralih ke informasi lain, Ustaz. Ini terkait kematian ASN di Kota Semarang yang jasadnya terbakar. Ini saat ini sudah mulai menemui titik terang. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan meminta agar segera menyerahkan diri. Lambat laun, kasus pembunuhan Iwan Budi Prasetyo, pegawai Bapenda Kota Semarang yang jasadnya hangus terbakar, mulai menemui titik terang. Hasil penyisiran terakhir, tim gabungan mendapati tulang belulang tubuh korban lainnya serta sebilah pisau. Usai memeriksa 24 saksi dan sejumlah alat bukti selama sepekan terakhir, polisi sudah mengantongi identitas pelakunya. Dengan segera, dalang di balik kematian ASN itu akan ditangkap. Itu sudah mengerucut kepada pelaku. Maka pada kesempatan ini saya meminta para pelaku dengan baik-baik untuk menyerahkan diri. Karena cepat atau lambat pasti kalian akan tertangkap jika tidak menyerahkan diri. Selain dugaan terkait saksi korupsi, polisi juga masih mendalami motif lain yang kemungkinan menjadi penyebab tewasnya Iwan Budi. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu menyertai para pihak berwajib untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan sadis tersebut dan juga akhirnya bisa menangkap siapa dalang di balik pembunuhan itu. Ustaz, kalau tadi aparat polisi mengatakan bahwa cepat atau lambat memang akan tertangkap, tapi selayaknya tersangka ini harusnya menyerahkan diri. Memang kalaupun menyerahkan diri tidak ada pidana, itu tetap akan dilakukan. Tapi dari sisi Islam ketika orang itu sudah menyerahkan diri, apakah serta-merta dosanya akan dihapuskan, Ustaz? Ya Mbak Pratiwi, tanggung jawab itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari manusia. Nabi mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita tanpa terkecuali adalah manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ciri manusia yang ingin melakukan sesuatu namun ia paham dan sadar akan akibat yang sudah dijalankan. Kalau manusia tidak bertanggung jawab, maka tetap akan dimintai pertanggungan jawab. Ada dua kemungkinan, dimintai pertanggungan jawab di dunia atau nanti dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Karena memang begitulah kehidupan yang akan dijalankan oleh manusia, kehidupan duniawi dengan konsekuensi, dengan tanggung jawab, dengan peran dan sebagainya, sebab akibat. Dan juga jangan lupa bahwa ada tanggung jawab di akhirat. Untuk itu, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang secara sadar ia mengakui perbuatannya sekaligus ia siap untuk menerima apapun yang sudah ditetapkan. Karena dalam kaidahnya, jika seseorang bertanggung jawab di dunia dan kemudian dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, insya Allah ia berarti sudah tidak lagi mendapatkan hukuman di akhirat. Karena pertanggungjawabannya sudah dijalankan di dunia. Namun mereka yang tidak mau bertanggung jawab di dunia, jangan lupa bahwa nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Dan yang meminta tanggung jawabnya adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kata Nabi SAW bahwa manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang menyadari semua perbuatannya. Ia kemudian mengakui, bahkan ia siap untuk mendapatkan apapun sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Kalau materi berarti dia penuhi, kalau kemudian non materi pun dia harus mengakui. Dan manakala ia sudah mengakui, sudah mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku, insya Allah mudah-mudahan ia akhirnya mendapatkan ampun dari Allah, mendapatkan maaf dari Allah. Karena kalau sudah mendapatkan maaf dan ampun dari Allah, maka ia akan dibebaskan dari tanggung jawab di yaumil qiyamah. Masya Allah. Ngomong-ngomong soal bicara rasa maaf atau pemberian maaf dari Allah. Kalau misalnya Ustaz, ini kan ada tersangka, ada korban. Tapi misalnya ada keluarga korban yang masih belum legowo, belum ikhlas untuk memaafkan. Apakah itu nanti akan menjadi masalah baru di yaumil akhir, Ustaz? Ya Mbak Pratiwi, masing-masing ada tanggung jawabnya. Tadi pelaku ada tanggung jawabnya. Keluarga pula ada tanggung jawabnya. Manakala sudah diputuskan, sudah ditetapkan hukumannya, maka keluarga harus memaaf. Dan itu bentuk dari tanggung jawab. Manakala masih juga belum ia memaafkan, maka nanti juga akan ditanya oleh Allah, kenapa Anda belum memaafkan? Bukankah pulang sudah ada dan sudah bertanggung jawab?
sudah dikenakan hukuman sesuai dengan yang telah berlaku, melainkan manakala ia belum memenuhi haknya. Manakala ada hak yang belum dipenuhi, wajar seseorang itu meminta tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab dari pelaku ia sudah tunaikan. Sekarang tanggung jawab keluarga. Keluarga apapun yang sudah ditetapkan, maka ia harus legowo. Manakala ada sesuatu yang belum diselesaikan, hendaklah diselesaikan. Ada haknya, kan ada ahli waris dari pelaku. Ada juga keluarga dari pelaku. Silakan antara keluarga besar itu saling berkomunikasi, saling merelakan. Mungkin disitulah manakala keduanya berbaikan dan berdamai, masing-masing nanti akan lepas dari tanggung jawab di yaumil qiyamah. Amin, amin. Jadi sebenarnya kedua belah pihak juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Pelaku itu tanggung jawabnya apakah sudah ditunaikan atau belum. Ya tinggal korbannya apakah berbesar hati untuk memaafkan atau tidak. Subhanallah.